Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriana. Saya mahasiswi IAIN Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, Prodi Perbankan Syariah. Saya kelas 4B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait fatwa dalam inovasi produk perbankan syariah. Adapun pokok bahasannya itu yang pertama program pengembangan perbankan syariah, yang kedua upaya inovasi produk perbankan syariah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu program perkembangan perbankan syariah. Berbagai program konkret dilakukan sebagai tahap implementasi dari Grand Strategi Pengembangan Pasar Keuangan Perbankan Syariah, yaitu ada yang pertama penerapan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase 1 tahun 2008, membangun pemahaman perbankan syariah sebagai beyond banking dengan mencapai target aset sebesar Rp50 triliun dan pertumbuhan industrinya sebesar 40%. Adapun fase kedua tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah yang paling atraktif di ASEAN dengan pencapaian target aset sebesar Rp87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Pada fase ketiga tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN dengan pencapaian target aset sebesar Rp124 triliun dan pertumbuhan industrinya sebesar 80%. Yang kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Yang ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah. Adapun yang keempat, program pengembangan produk yang diarahkan pada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan saling menguntungkan dan dukungan jaringan kantor yang luas serta penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami. Yang kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, yang penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan juga jelas, serta dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang keenam, adapun program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan juga efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung maupun yang secara tidak langsungnya. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama ada media cetak, elektronik, online, website, dan juga lain sebagainya yang bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman tentang kemanfaatan produk jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh elemen masyarakat untuk menunjang perkembangan perbankan syariah. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu upaya inovasi produk perbankan syariah. Inovasi dalam rangka pengembangan produk dan jasa perbankan yang baru dinilai penting karena masih banyak bentuk-bentuk layanan jasa keuangan yang perlu dikembangkan lagi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan masyarakat secara umum yang terus berkembang. Dalam rangka memastikan produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan, Bank Syariah dan unit usaha syariah wajib menyampaikan rencana pengeluaran produk dan juga jasa baru tersebut kepada Bank Indonesia melalui salah satu dari dua mekanisme, yaitu apa saja? Yaitu adanya laporan rencana pengeluaran produk baru atau mengajukan permohonan persetujuan produk baru atau izin. Mekanisme pertama yaitu ada pelaporan produk yang diberlakukan untuk produk baru bank yang telah ditetapkan dalam buku kodifikasi produk. Dalam rangka mendukung upaya inovasi produk yang dapat meningkatkan daya saing,
perbankan syariah itu baik secara domestik, regional maupun kompetisi global di era pasar bebas. Dengan antisipasi berbagai peluang dan tantangan ke depan, Bank Indonesia pada tahun 2010 telah melaksanakan kajian pemetaan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI DSN dan identifikasi kebutuhan pasar perbankan syariah. Kajian ini itu dilakukan melalui survei kepada pelaku industri untuk memetakan fatwa DSN yang terkait dengan produk perbankan syariah. Pemetaan tersebut itu dimaksudkan untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi fatwa itu yang ada dalam produk perbankan syariah. Fatwa apa saja yang terkendala dalam implementasinya dan produk apa saja yang perlu industri yang memerlukan fatwa ataupun penegasan syariah yang belum dipatwakan oleh DSN. Dari hasil kajian disimpulkan bahwa fatwa terkendala dalam implementasi produk perbankan syariah, yaitu yang pertama ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 12 DSN MUI yang keempat tahun 2000 tentang hawalah. Yang kedua adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 5 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang jual beli salam. Yang ketiga adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 30 DSN MUI nomor 4 tahun 2002 tentang pembiayaan rekening koran syariah. Nah, yang keempat adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 73 DSN MUI ke-11 tahun 2008 tentang musyarakah mutanakisah. Yang kelima adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 DSN MUI ke-3 tahun 2002 tentang rahan. Yang keenam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19 DSN MUI keempat tahun 2001 tentang Al-Qard. Berdasarkan hasil survei kepada kalangan perbankan syariah juga mengungkapkan keinginan industri terhadap keberadaan beberapa fatwa tambahan yang mengatur mengenai produk-produk penyaluran dana atau juga pembiayaan. Fatwa bagi produk-produk penyaluran dana atau pembiayaan yang diperlukan yaitu adalah industri yang meliputi yang pertama, fatwa tentang produk mudharabah atau musyarakah. Yang kedua, fatwa tentang produk pembiayaan seluruh BPIH. Yang ketiga, ada fatwa tentang produk alih debitur atau novasi debitur. Yang keempat, fatwa tentang produk garansi bank. Yang kelima, fatwa tentang grace period dalam produk jual beli murabahah. Yang keenam, ada fatwa tentang produk tentang sell and buy baik dengan akad buy al-inah. Yang ketujuh, adapun fatwa tentang pembiayaan dengan multi akad atau kombinasi akad yang menggunakan Al-Qard. Kemudian fatwa yang digolongkan mendesak untuk diterbitkan itu ada yang pertama fatwa tentang produk tabungan haji, yang kedua ada fatwa tentang produk wakaf uang tunai, yang ketiga ada fatwa tentang pemberian reward hadiah langsung pada waktu pembukaan rekening, yang keempat adapun fatwa tentang pembiayaan reward atau hadiah langsung pada waktu pembukaan rekening, yang keempat fatwa tentang produk tabungan emas, yang keenam fatwa tentang produk pendanaan dengan komoditi murabahah. Adapun fatwa yang diperlukan dalam pengembangan produk treasury dan sistem pembayaran meliputi produk sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada fatwa tentang produk lindung nilai syariah atau tahawud atau Islamic hedging. Yang kedua ada fatwa tentang jualah untuk penerbitan sertifikat IMA. Yang ketiga ada fatwa tentang produk repurchase agreement atau disingkat dengan repo. Yang keempat adapun fatwa tentang transaksi online dengan real time antara bank syariah dengan bank syariah atau konvensional. Yang terakhir yaitu ada fatwa tentang kartu kredit dengan akad murabahah. Adapun kesimpulan,
Dengan inovasi produk yang terus dilakukan oleh dunia perbankan syariah di Indonesia, maka kebutuhan pasar dan dunia industri dapat segera dipenuhi sehingga bank syariah mampu bersaing dalam skala nasional maupun juga global. Inovasi produk ini tentu saja harus senantiasa syariah dan komplian. Oleh karena itu, keberadaan Fatma DSN MUI itu sangat penting sekali. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan materi saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.